Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah, sekarang kita baca doa dulu. Tolong mempermudah doanya. Teman-teman kita berdoa dulu. Terima kasih kepada Pak Ibu Muda dalam memimpin doa. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Kira-kira siapa yang berhadir? Hadir semua ya? Ya. Nanti Ibu coba panggilannya dulu ya. Ahmad Fawzi, Basirul Mukminin, Dapir Ulwan, Farhan, Fitria Ulfa, Hadir. Ilham Syahreza, Marja Halis, Muda Raisul Hafid, Muhammad Aidil, Naya Anissa, Hadir. Nurbayani, Hadir. Nur Fadila, Hadir. Nurul Amelia, Hadir. Putri Syakira, Hadir. Rahayu, Raisa Fadila, Hadir. Rian Saputra, Shoki Al Zikra. Ya baiklah, berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Ciko untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah
makanan dan minuman, pakaian serta tempat tinggal. Dalam hal kebutuhan makanan, hari-hari dibutuhkan rata-rata 2.100 sampai 2.500 kalori per hari. 2. Kebutuhan sekunder. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, sehingga keberadaannya selain kebutuhan primer, kebutuhan yang berfungsi setelah kebutuhan primer disebut kebutuhan sekunder atau tambahan. Misalnya, pakaian pesta, sepatu bermerek, komputer, sumbangan, atau sedekah dan sebagainya. 3. Kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan berikutnya akan muncul kebutuhan tersier dalam dua. Kebutuhan tersier juga arah dan tujuan untuk kebutuhan sosial atau profesi seseorang atau terkait dengan hobi dan kebenaran. Ini fokus selek-selek aja. Kemampuan faktor produksi dalam proses pembuatan barang dan jasa mempunyai keterbatasan. Misalnya, di masa kerja manusia dengan melakukan pekerjaan sakit apapun itu, juga menyusuri sumber daya ekonomi. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang langsung diperoleh dari alam, seperti tanah dan cadangan mineral yang terdapat di dalamnya. Berbagai sumber daya alam yang ada dalam kelompokan tiga kelompok kondisi. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki selama manusia masih berkembang biaknya atau berkembang. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaiki adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibentuk melalui proses alam selama jutaan tahun, bukan buatan manusia. Kesimpulan kalimat ini adalah dua manusia yang beragam punya sumber daya yang tersedia, tetapi pada sumber daya yang masih terbatas, muncullah masalah kelangkaan. Oleh karena itu, manusia harus bijak dalam mengelola sumber daya secara bersih. Pemahaman tentang proses hubungan kelangkaan Terima kasih telah mengikuti. Baiklah, tadi kita sudah menonton video ini ya.
Kebutuhan manusia. Apalagi? Iya, kelangkaan sumber daya alam. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kebutuhan manusia. Ini adalah kebutuhan, pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pembunuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Keinginan adalah suatu hal yang dimiliki, tetapi bila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia tersebut. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Ini adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan primer. Apa contoh kebutuhan primer di situ? Coba perhatikan. Ya, pangan. Pangan itu makanan, sandang, pakaian, dan papan. Papan artinya rumah. Ini kebutuhan yang harus kita penuhi. Karena kalau tidak akan mengakibatkan padal. Tidak ada rumah, tidak ada baju, tidak ada makanan, kita tidak bisa hidup. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sifatnya pelengkap. Kalau sudah lengkap dengan kebutuhan primer, baru kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Contohnya ada perabot rumah tangga, alat kecantikan, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder ini HP juga bisa termasuk dalam kebutuhan sekunder ini sekarang ya. HP, apalagi motor, itu bisa termasuk dalam kebutuhan sekunder. Selanjutnya ada kebutuhan tersir. Kebutuhan tersir, kebutuhan apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Sifatnya berupa kesenangan untuk meningkatkan status prestise seseorang. Contoh, mobil mewah, kapal bersih, villa, dan perhiasan. Juga masih banyak ya lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan
satu. Selanjutnya pengertian kelangkaan. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Suatu keadaan bahan manusia ini mengonsumsi jauh lebih banyak dari apa diproduksi. Iya. Pengertian kelangkaan adalah suatu keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia jauh lebih banyak dari apa yang tersedia. Ada contohnya? Kelangkaan? Banyak contohnya. Tahun kemarin ada kelangkaan beras, dan tahun yang sebelumnya lagi ada kelangkaan gas, kelangkaan air bersih, dan kelangkaan barang. Pokoknya banyak. Macam-macam kelangkaan. Ada kelangkaan barang dan ada kelangkaan sumber daya. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Coba diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan sumber daya, faktor produksi. Sumber daya. Keterbatasan persediaan sumber daya alam. Contohnya kan tahun kemarin kita ada menanam padi, kemudian padi kita kering. Nah, jadi nggak tahu Pak. Keserakahan manusia. Kadang manusia membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Iya, banyak penduduk sementara iya wilayahnya kecil. Bencana alam. Bisa mengakibatkan kelangkaan. Lambatnya perkembangan teknologi. Perbedaan letak geografis dan keterbatasan kemampuan produksi. Kalau tidak bisa langsung diantar karena jalannya mungkin rusak. Jembatan putus mungkin ya. Iya. Baiklah, karena sudah selesai materi kita, sekarang kita akan melanjutkan membuat tugas individu ya, AKPD individu. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas individu, kita breaking dulu boleh? Nah, supaya kita bisa fokus kembali. Kira-kira breaking apa yang akan kita buat? Apa maunya? Atau kita tepuk satu, boleh? Boleh. Mari kita langsung sama-sama kita buat breaking.
menit. Soalnya tentang pembahasan video tadi ya. Pasti bisa jawab. Jangan lupa ditulis nama masing-masing ya, biar enggak ketukar nilainya. Iya, udah yang penting. Mana yang penting dulu? Mau beli baju apa mau makan nasi? Nah nanti kan untuk makan kita nggak ada, tapi kan untuk pakai ada. Punya kayak gitu kan? Iya. Yang penting ada pakai, soal nggak makan nggak minum nggak apa-apa. Padahal itu keinginan pakainya, bukan kebutuhan. Coba ini terus, waktunya 2 menit lagi.
lagi Bu. Lagi. Sudah? Rupanya sudah siap? Siapa lagi yang sudah siap? Oke. Jawabannya singkat padat dan Sudah siap semua? Ya. Baiklah, kalau sudah siap semua, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok. Kita akan membuat tugas kelompok. Yang mana ini kelompok 1? Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang nanti kan jawabannya tulis di sini ya. Soalnya soal LKPP ini adalah artikel. Mohon dibaca sama-sama baru dikerjakan. Kerjakan kelompok. Ini kelompok 2 ya. Hah? Nah, ini lembar jawaban kelompok 2. Ini artikelnya mohon dibaca dengan baik-baik. Ya, jawabannya nanti tidak salah. Oke, selamat mengerjakan. Ini kelompok 3. Nanti jawabannya di sini ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ini artikelnya tolong dibaca terlebih dahulu. Tulisannya harus jelas ya, biar bisa kita baca nanti. Ini kelompok 4. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Jangan lupa tulis nama kelompok.
Artikelnya dibaca-baca dulu. Yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Anak ibu tidak pernah buat kelompok kan? Nah, berarti tidak bisa ibu jawabnya. Kerjakan bersama-sama, jangan ada yang duduk. Yang namanya kelompok, jadi cara mengerjakannya kelompok. Enggak tempat nanti. Siap? Iya, diskusi. Membuka diskusi tentang kelangkaan beras di beberapa Indonesia. Ini ada pertanyaan. Berdasarkan artikel di atas, temukan kelangkaan apa yang terjadi? Mengapa terjadi kelangkaan tersebut? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Bagian anggota ini tentang beras ini kemudian akan dijelaskan kelangkaan beras di beberapa daerah Indonesia. Jawab aja, nggak perlu ditulis soalnya lagi, boleh.
jawabannya ya. Menjelaskan secara detail ya. Madinah ada Pak Umi? Waktunya tinggal 3 menit lagi.
Kasih ya. Nah, kalian ditempelkan cepat. Nanti ibu ya, tolong tempelkan di depan ya. Ya, siap semua ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan nama saya Nurbayana. Saya Syakila. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Soal nomor 1. Berdasarkan artikel di atas, temukan kelangkaan apa yang terjadi. Mengapa terjadi kelangkaan tersebut? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Jawabannya nomor 1. Penyebab kelangkaan cuaca ekstrim, musim kemarau yang lebih panjang, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Soal nomor 2. Apabila lingkungan kalian berada, temukan persoalan yang mirip seperti yang terjadi pada artikel di atas. Jelaskan mengapa kelangkaan tersebut terjadi. Jawabannya, biaya produksi meningkat, harga pupuk atau bibit dan biaya tenaga kerja naik. Petani mengurangi luas tanam sehingga hasil produksi menjadi sedikit. Demikianlah hasil diskusi kami. Semoga semuanya dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Dan kelompok 1 ada? Atau sudah paham semua? Nggak ada yang ingin tanya lagi? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Berarti penyebab kelangkaan cuaca ekstrim, musim kemarau yang lebih panjang, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Ya, keterbatasan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Ada modal, nggak ada keahlian, kita tidak bisa mengolah sumber daya. Kemudian ada biaya produksi adalah biaya produksi meningkat, harga pupuk, bibit dan biaya tenaga kerja naik. Petani mengurangi luas tanah sehingga hasil produksi menjadi sedikit karena harga pupuk mahal. Tahun kemarin ada tuh harga pupuk mahal, bibit mahal, biaya tanam juga mahal. Otomatis petani malas menanam lagi ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 ada nama anggotanya Fitria Ulfa, Jifa Atia, Nurul Amelia, Nur Fadilah. Ya. Mana kelompok 2? Silakan wakili. 2 orang boleh, 1 orang boleh. Ayo. Ayo maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti tidak dapat ilmu. Oke. Dan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fitria Ulfa dan di samping saya bernama Fadilah. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tuliskan pendapat kalian tentang solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu, pemerintahan dapat melakukan operasi pasar agar harga stabil. Yang kedua, penambahan impor beras Sumatera jika stok nasional menipis. Menyediakan subsidi pupuk dan bibit agar budaya produksi lebih ringan. Yang terakhir, perbaikan infrastruktur distribusi seperti jalan dan transportasi. Ya. Di sini ada soal nomor 4. Tuliskan prediksi yang kemungkinan terjadi di masa mendatang apabila kelangkaan tersebut terjadi. Jadi, jika kelangkaan tersebut berlanjut dalam jangka panjang, maka harga beras akan terus naik, daya beli masyarakat menurun sehingga standar hidup turun, dan angka kemiskinan meningkat, bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Jadi, hanya inilah yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum
Satu orang juga boleh, dua orang juga boleh. Iya. Tepuk tangan buat Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifwa. Nama saya Rifwa. Kami perwakilan dari Kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kami. Itu apa penyebab terjadinya kelangkaan air bersih? Penyebab kelangkaan air bersih musim kemarau panjang, cuaca hujan rendah menyebabkan sungai dan sumur mengering sehingga ketersediaan air menurun. Rusakan lingkungan, penebangan hutan, pembukaan lahan dan berkurangnya daerah terdapat membuat air hujan tidak tersimpan di tanah. Pencemaran air, limbah rumah, industri dan pertanian, mari sungai dan danau dan sumur sehingga air tidak layak dikonsumsi. Rumah bentuk yang meningkat, rumah air terus bertambah. Sementara ketersediaannya tetap bahkan menurun. Sebenarnya air yang kurang baik, sistem distribusi yang kotor, waduk tidak terawat dan belum merata. Jaringan PDAM membuat akses air tidak adil. Soal nomor 2, cara mengatasi air bersih. Melestarikan sumber air, menghemat pakaian, menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki sistem distribusi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Oke, terima kasih ya kelompok 3. Selanjutnya kita akan memperhatikan kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ayo maju, jangan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik. Kami akan mempersiapkan kerja kelompok kami. Soal penyebab kelangkaan BBM. Pada satu penyebab langkah PPN. Ketersediaan minyak bumi terbatas. Minyak bumi adalah sumber daya alam, tidak dapat diperbarui sebagaimana digunakan. Persediaannya semakin menipis, permintaannya meningkat, distribusi menambah. Kerusakan dalam penyelamatan pasokan dari kilang atau tanda pengangkatan dalam menyebabkan PPN tidak sempat dapat berproduksi. Penimbunan dan penyelundupan ada menimbun atau menjual PPN secara ilegal, menaikkan harga minyak. Harga minyak internasional menaik menyebabkan biaya produksi dan impor meningkat, sehingga pasokan dalam negeri berkurang. Cara mengatasi langkah: 1. Menghemat penggunaan. 2. Memperbaiki distribusi. 3. Meningkatkan produksi dalam negeri dan mulai beralih ke energi alternatif. Ada yang bertanya? Ya. Kalau ada bertanya, kami bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 1 sudah tampil, 2, 3, dan 4 sudah tampil. Berarti Ibu mengucapkan cap jempol buat kalian semua karena sudah tampil diskusi dan yang baik. Terima kasih ya buat kalian semua. Tepuk tangan buat kita semua.
Keinginannya apa tadi? Rumah mewah. Hidup kaya ya. Apa lagi? Apa lagi? Keinginannya? Cita-cita tercapai. Punya apa tadi? Ferrari. Apa lagi? Jadi bos tambang. Jadi bos tambang. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Jadi kamu yang itu lama belajar agak menjadi
hari Minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Nah, Ibu akan memberi materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu biaya dan peluang. Ada kan di buku biaya peluang? Nah, itu buat kita pelajari di rumah. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya anak ibu sudah paham dengan materi biaya peluang. Ada kan di buku biaya peluang? Ada kan di buku biaya peluang? Baru Ibu akhiri, Ibu ingin tanyakan kembali apa yang kalian pelajari hari ini. Pelajaran tadi. Materi apa yang kita pelajari tadi? Adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan. Kelangkaan apa? Kebudayaan lah. Fakta-fakta yang mempengaruhi kelangkaan apa saja tadi? Apa tadi fakta-fakta yang mempengaruhi kelangkaan? Cuaca ekstrim apa lagi? Musim kemarau selanjutnya. Apa? Kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Ya, selanjutnya mantap. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Iya, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Apa lagi? Sumber daya